lanjutkan video sebelumnya, pada keseimbangan jumlah permintaan uang itu harus sama dengan jumlah penawaran, sehingga kita bisa buktikan bahwa M dikali V sama dengan P dikali Y. Oke, jadi sampai pada titik ini persamaan kuantitas uang itu tidak berbicara apa-apa karena ini hanya merupakan persamaan identitas dalam artian seperti ini. Jika penawaran uang itu meningkat, bagaimana dampaknya terhadap GDP nominal? Di sini kita tidak bisa menentukan dampaknya terhadap GDP nominal karena kenapa? Karena GDP nominal itu bisa naik, bisa tetap, bisa turun, tergantung apakah kecepatan uang ini berubah atau tidak. Jika kecepatan uang tidak berubah, maka peningkatan jumlah uang beredar itu akan menyebabkan GDP nominal akan meningkat. Tapi apabila V ini turun, malah bisa jadi P kali Y ini akan turun atau bisa tetap. Kemudian bagaimana dengan kecepatan atas uang ini? Umumnya ekonom itu mengasumsikan bahwa kecepatan uang itu berubah dengan sangat lambat, khususnya ini aliran monetaris. Sehingga kecepatan uang itu umumnya diasumsikan konstan. Dengan demikian, rumus kuantitas uang ini bisa kita nyatakan seperti ini, bahwa M dikali V, ini ada V hat, artinya V-nya ini atau kecepatan uang ini dianggap konstan, sama dengan P dikali Y. Apabila kita menggunakan rumus terakhir ini, maka bisa kita lihat bahwa pertumbuhan uang bisa menyebabkan GDP nominal itu akan tumbuh. Apabila agregat output dalam satu periode tertentu itu tidak berubah, maka bisa kita lihat hubungan bahwa pertumbuhan uang akan menyebabkan inflasi, yaitu akan menyebabkan P ini bergerak naik. Oke, berdasarkan paparan di slide sebelumnya, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang positif antara tingkat kekayaan atau agregat output real atau pendapatan real dengan permintaan atas uang. Semakin kaya seseorang, semakin kaya rumah tangga, maka permintaan uang dalam perekonomian akan semakin besar. Jadi fungsi permintaan uang ini kita bisa tulis dengan persamaan seperti ini. MD itu adalah fungsi dari I dan Y, di mana tingkat suku bunga itu memiliki hubungan yang negatif, sedangkan pendapatan memiliki hubungan yang positif. Sedangkan bagaimana dengan tingkat harga P? Silakan Anda pikirkan lebih jauh. Kemudian kurva permintaan atas uang. Jadi bentuk kurva permintaan atas uang kita bergerak dari kiri atas ke kanan bawah seperti ini. Oke, bagaimana dampak perubahan dalam suku bunga? Jadi perubahan suku bunga ini hanya ditampilkan secara grafik sebagai pergerakan di kurva yang sama atau moving along the curve. Contohnya seperti ini. Anggap mula-mula ada tingkat suku bunga mula-mula adalah I0, maka permintaan atas uang adalah M0. Ketika tingkat suku bunga bergerak turun menuju I1, maka kita peroleh permintaan atas uang akan bergerak naik. Jadi ini hanya ditunjukkan dengan pergerakan dari A menuju B. Ini kesimpulannya. Bagaimana dampak perubahan pendapatan terhadap permintaan atas uang? Di sini perubahan pendapatan ini menyebabkan permintaan atas uang naik. Secara grafik kita tampilkan dengan menggeser secara paralel kurva permintaan atas uang kita. Jadi anggaplah kurva permintaan mula-mula adalah MD1 dengan pendapatan Y0, maka ketika pendapatan naik menuju Y1, maka kurva permintaan atas uang bergeser ke atas menjadi MD2. Ini kesimpulannya bahwa Y naik, maka MD akan naik. Oke, dan ini adalah kondisi ketidakseimbangan. Jadi pasar uang itu bisa saja berada dalam ketidakseimbangan, yaitu bisa jadi dia mengalami ekses kelebihan penawaran uang atau kelebihan permintaan atas uang. Ketika kelebihan penawaran uang yang terjadi, maka tingkat suku bunga akan bergerak turun, sedangkan apabila timbul kelebihan permintaan atas uang, maka tingkat suku bunga akan bergerak naik. Grafik ini dijelaskan lebih lanjut dalam slide ini. Anda bisa baca lagi nanti.
Oke, kemudian bagaimana dampak perubahan penawaran uang? Jadi bank sentral bisa mempengaruhi penawaran uang melalui apa yang disebut sebagai kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu ada dua, kebijakan moneter kontraksi dan kebijakan moneter ekspansioner. Alatnya ada alatnya ada tiga, GWM, fasilitas diskonto, dan operasi pasar terbuka. Anda bisa melihat kembali pembahasan pada minggu lalu mengenai kebijakan moneter. Oke, ini adalah dampaknya. Bagaimana dampak kebijakan moneter terhadap keseimbangan di pasar uang? Jadi di sini bank sentral melakukan ekspansi moneter, jadi menggeser kurva penawarannya dari M0 menjadi M1. Dampaknya adalah tingkat suku bunga di pasar akan bergerak turun. Penjelasan detailnya ada dalam slide ini. Jadi ini adalah summary-nya, dampak kebijakan moneter ekspansi dan dampak kebijakan moneter kontraksi. Kebijakan moneter ekspansi itu meningkatkan penawaran uang, maka dampaknya adalah apa? Jumlah uang beredar akan meningkat, tingkat suku bunga akan turun. Sedangkan kontraksi adalah kebalikannya. Ini adalah dampak dari perubahan pendapatan masyarakat. Ketika pendapatan masyarakat naik, kita tahu bahwa kurva MD itu akan bergerak paralel ke atas, bergeser ke kanan, maka dampaknya adalah apa? Tingkat suku bunga akan naik, sedangkan jumlah uang beredar itu tidak berubah. Ingat, jumlah penawaran uang itu dikontrol sepenuhnya oleh bank sentral. Ini penjelasan dari kurva sebelumnya. Oke, yang terakhir adalah seigniorage. Apa yang dimaksud dengan seigniorage? Jadi, untuk melakukan pembiayaan terhadap defisit anggaran, pemerintah itu bisa melakukan 3 langkah. Yang pertama adalah meningkatkan penerimaan dari pajak. Yang kedua, mencari pinjaman dari publik melalui hutang dalam negeri atau domestik. Yang ketiga adalah dengan mencetak uang. Seigniorage ini adalah istilah yang digunakan apabila negara itu mencetak uang untuk membayar defisit anggaran. Ketika pemerintah atau bank sentral mencetak lebih banyak uang untuk membayar pinjamannya, maka bank sentral itu menyebabkan timbulnya inflasi dalam perekonomian. Oleh karena itu, seigniorage ini kadang-kadang juga dikenal sebagai inflation tax, karena ketika pemerintah menciptakan lebih banyak uang untuk membayar defisitnya, tingkat harga itu akan bergerak naik. Karena jumlah uang lebih banyak, maka harga akan bergerak naik. Sehingga daya beli uang itu akan turun. Dengan demikian, inflasi ini seperti layaknya pajak yang dibebankan kepada setiap pemilik uang. Demikianlah pembahasan mengenai sesi pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan harap bertanya di forum apabila ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.